Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah rahasianya sholawat al-Fatih. Mau ngamalin? Insya Nanti minta ke Ustaz ya. Anak kita sulit fokus, bacakan sholawat. Allah akan bukakan. Kenapa? Muhammad al-Fatih, Nabi Muhammad SAW yang membuka khazanah-khazanah qalbu. Coba kenal siapa yang punya nama. Disebut namanya, dia selalu hadir dan dia mengatakan inni qarib, aku selalu dekat kok. Tapi dulu pernah menjadi tempat tawafnya para malaikat, tempat tawafnya Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nabi-nabi tawaf semua di situ. Maka kita muter sejenak di situ, sholat di situ sama dengan 100.000. Nabi SAW, kunci surga ada di tangannya. Kata beliau, wala yadkhul ahadun al-jannata min qabli. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk surga sebelumku. Maka di tangan Nabi ini ada kode-kode masuk surga. Jadi mirip-mirip kayak kita kerja. Good. Kalau orang Indonesia sebenarnya fingerprint ya. Fingerprint. Oh. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Finger ya. Finger. Dan buka. Nabi Ibrahim nggak punya. Nabi Adam nggak punya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, 124.000 para nabi tidak punya hak, nggak punya kode masuk surga. Nunggu Nabi Muhammad membuka. Maka bernamalah Sayyidina Muhammad SAW Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatih itu gelar hakiki Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Fatih di masa Turki Utsmani itu cuma Al-Fatih Konstantin. Al-Fatih Al-Hakiki Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Disitulah rahasianya sholawat Al-Fatih. Mau ngamalin? Insya Nanti minta ke Ustaz ya. Saya izinkan mengamalkannya. Saya ijazahkan yang hadir membaca salawat al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Ya Allah, sampaikan salam rahmat cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatih, sang pemegang kunci yang terbuka, termasuk kolbu-kolbu yang terkunci. Rasulullah yang buka. Jadi kalau kita kurang frekuensi dengan yang di rumah, dengan keluarga, dengan saudara, kirimkan bacaan Al-Fatihah dan selawat, hadiahkan untuk qalbunya, pikirannya. Anak kita sulit fokus, bacakan selawat. Allah akan bukakan pelan-pelan, jangan baru baca sekali dua kali ya. Saya dulu masih kecil udah hobi begitu. Orang masih umur 12-13 tahun dikabarin guru, ambil air hujan baca 70. Itu banyak banget 70-nya. Fatihah 70, ayat kursi 70, kuliah 70, kul 4 70. Coba kali itu berapa tuh? Orang masih umur 12-13 tahun. Tapi saya merasakan efeknya saat itu. Kita mendapatkan az-zakah biiznillah. Kecerdasan. Berarti yang cerdas bukan ar-razi itu, dicerdaskan karena berkah ayat-ayat. Sampai hari ini keberkahan itu yang saya rasakan. Baca satu teks nggak lupa insya Allah. Allah izinkan. Kenapa? Muhammad Al-Fatih, Nabi Muhammad SAW yang membuka khazanah-khazanah qalbu. Ya. Jadi Nabi Muhammad bernama Al-Fatih. Jadi ketika seseorang bertanya, saya ingin masuk surga, deketin aja yang punya kunci surga. Lalu pantaskah kita membersamai Nabi Muhammad SAW? Nah, ini bagian inti pada pagi. Ada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau di Al-A'la gimana Ustaz bunyinya? Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man
tazakka wa dzakara wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma, dan dia menyebut nama Rabbnya, penciptanya, Tuhannya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Sebut-sebut namanya. Itu ciri-ciri orang yang disebut oleh Allah aflah, beruntung. Mereka lah kekasih-kekasih Allah di muka bumi. Mereka lah orang-orang yang kalbunya Allah buka. Itu lisan, keluh. Itu kalbu gak sanggup. Gunung, bukit ketika disebut nama Allah, mereka bergetar, bahkan hancur. Langit bumi tidak sanggup memikulnya. Tetapi Allah turunkan kepada manusia. Disebut manusia ini zaluman jahula. Mereka zalim, dikasih nama yang agung, kok dicuekin? Jahula, betul-betul jahil. Jelas nama Allah itu wala dzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Karena kita nggak tahu hebatnya yang punya nama, kan nggak pernah yakin kalau doa. Coba kenal siapa yang punya nama. Disebut namanya, dia selalu hadir dan dia mengatakan inni qarib. Aku selalu dekat kok. Tapi orang salah paham ayat ini. Digunakan ayat ini untuk membid'ahkan dan mensyirikkan tawassul. Nggak nyambung. Tawassul beda bab dengan berzikir. Ini ayat Allah mengatakan inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ana ma'ahu idza dzakarani. Kedekatannya dapat dirasakan jika dia sebut namaku, maka aku akan terasa bersamanya. Fazkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, aku akan sebut kamu. Panggillah aku panggil kamu. Ini pertanyaan yang saya sering ulang-ulang, masih ingat gak? Berapa bulan yang lalu? Duluan mana yang menyebut? Duluan mana yang memanggil? Sebutlah aku sebut kamu. Lebih dulu kita atau Allah? Allah itu bernama Huwal Awwalu Wal Akhir. Dialah yang maha awal, tapi dia juga menyebut maha akhir. Karena dia maha awal, dialah yang sebenarnya yang pertama manggil kita, tapi terasanya terakhir. Huwal Awwalu Wal Akhir, terasanya terakhir. Ini salah satu makna daripada awal dan akhir. Kita sebut ya Allah. Allah jawab ya abdi, wahai hambaku. Itulah dialog Al-Fatihah. Dialog inilah yang terjadi dahulu waktu baginda Nabi Muhammad SAW diundang ke arasnya. Nabi Muhammad diizinkan memandang Allah di mana saja, karena sholatnya Nabi adalah memandang Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Nabi kalau sholat mandang Allah langsung. Tapi bedanya, kalau mandang Allah di aras, itu sama dengan ibadah alam semesta. Coba sholat 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan berapa? 100.000. 100.000 itu baru tanah yang tandus. Tapi dulu pernah menjadi tempat tawafnya para malaikat, tempat tawafnya Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi tawaf semua di situ. Maka kita muter sejenak di situ, sholat di situ sama dengan 100.000. Kalau naik lagi ke atasnya ada namanya Al-Bait Al-Ma'mur. Beribadah di sana lebih canggih lagi. Lebih dari 100.000 dikalikan lagi, nggak tahu berapa kalinya. Gimana kalau ibadahnya di Ka'bah yang lebih tinggi lagi, di tempat yang lebih tinggi lagi, lalu puncaknya aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu sejenak saja di arasnya udah sama kayak ibadah alam semesta. Ini bukan menghadang-hadang, ini hitungan analognya itu.
Jika di bumi tempat paling mulia bernama Makkah, Al-Bait Al-Haram, 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat di luarnya. Gimana kalau di atasnya? Gimana kalau di atasnya? Di atasnya terus puncaknya adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Sayyidina Jibril nggak dapat izin masuk, karena dia nggak punya kodenya, ya. Padahal dia cahaya, tubuhnya Sayyidina Jibril tubuh cahaya, tapi dia terbakar melewati cahaya yang lebih kuat dari itu. Nabi Muhammad SAW disebut nur ala nur, makanya Allah izinkan. Ini tubuh Nabi itu cahaya semua. Oleh karena itu rambut Nabi yang tersisa hari ini, kalau orang-orang ahli qalbu dia melihatnya seperti cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagikan rambut-rambut itu ketika beliau umrah haji. Nabi ketika umrah haji ini sunnah. Kalau umrah jangan gaya-gayaan deh, nggak seleb juga ya kan, nggak orang-orang fashion juga, malas gitu, motongnya malu, ntar kelihatan nggak ganteng, mau kawin lagi. Potong yang lengkap, dicukur, karena Nabi mengatakan, ya Allah rahmati orang-orang yang mencukur 3 kali. Yang nggak nyukur bilang, ya Rasulullah gimana kalau kami cuma potong dikit? Nabi ulang, Allah rahmati orang yang mencukur, cukur 3 kali. Yang keempat baru yang gaya-gayaan. Jadi tahallul itu sunnahnya apa? Botak. Ganteng itu bukan di rambut Pak, di wajah. Mau diapain juga rambut nggak ada masalah. Ya, nanti yang umroh dalam waktu dekat atau kapanpun Allah izinkan. Bukan ibu-ibu ya, yang laki-laki. Ibu-ibu nih suaminya kalau gaya-gayaan, ibu biar aku aja cukurin. Ya. Itu Nabi setiap kali umroh haji tahallul langsung dibotakin, cukur habis. Kalau rambutnya dikumpulkan, apa kata Nabi kepada sahabat? Nih bagikan. Ini Nabi sudah mempersiapkan rambutnya untuk kenang-kenangan sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau wafat, Sayyidina Anas nyimpan rambut Nabi, Sayyidah Aisyah nyimpan rambut Nabi. Bedanya kalau istri Nabi, rambutnya ditaruh di ikan kafan ketika meninggal. Kira-kira gimana tuh? Malaikat Munkar Nakir berani nyapa nggak tuh? Menurut buka pas mencium bau rambut Nabi nggak jadi. Ini kayaknya orang-orangnya Rasul nih.